Rasulullah menyatakan khairul makan al masjid wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu ialah pasar. Siapa yang menentukan hukum, aturan, kemuliaan, kebaikan? Adalah para kapitalis, pemilik modal. Para pengusaha-pengusaha non-free ini bisa lebih leluasa berusaha di negeri kita daripada pribumi sendiri. Itu karena para penguasa masih terpengaruh oleh pikiran yang berabad-abad ditanamkan. Maka nilai-nilai masjid itu yang mengatur masyarakat, bukan nilai-nilai kapitalisme, materialisme. Nah, kalau sekarang yang terang pasar, maka yang hidup adalah nilai-nilai pasar, bukan nilai-nilai masjid. Di pasar orang cuman jual odol, jual sabun, jual pembalut wanita, itu aja berani terang 24 jam kok. Coba lihat itu Alfamart, Indomaret tuh ya. Itu yang dijual cuma sabun, odol, ya, sikat gigi. Lampunya terang. Ya, masjid katanya jual surga. Lah ini jualan barang yang mahal namanya surga kok peteng dedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Su'ud yang mewakili para pengurus takmir Masjid Babus Shalihin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah malam hari ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majelis yang dimuliakan Allah, majelis ilmu sekaligus
kita bersama-sama memakmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan menjadi amal kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Bagi umat Islam, masjid itu merupakan habitatnya. Umat Islam itu ibarat ikan. Masjid itu airnya. Artinya kalau tidak berada di dalam kehidupan kemasjidan, maka kehidupan kaum muslimin itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari, ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafaz yang lain seperti diriwayatkan oleh Ibnul Hakim, Ibnul Munzir, Baihaqi, Rasulullah menyatakan khairul makan al masjid wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu ialah pasar. Jadi Rasulullah SAW di dalam kedua hadis tadi mempertentangkan antara masjid dan pasar. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjidnya, yang paling dibenci Allah pasarnya. Tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Dalam prakteknya Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang-orang pasar. Mereka adalah para tujar, para pedagang, para peniaga yang sehari-hari mereka berdagang di pasar. Tetapi kenapa ada hadis yang demikian? Jadi di dalam hadis ini sebetulnya Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita peradaban, kebudayaan, masyarakat itu hanya terbentuk dari dua tempat ini. Artinya ada masyarakat yang dibentuk oleh masjid dan ada masyarakat yang dibentuk oleh pasar. Maksudnya bagaimana? Masyarakat yang dibentuk oleh pasar adalah masyarakat yang di dalam kehidupannya, nilai-nilainya, ajarannya itu bertumpu pada nilai-nilai yang ada di dalam pasar. Apa itu? Yang pertama adalah materialisme, itu nilai utama di pasar. Madiyah, kebendaan.
Jadi orang di pasar itu yang dihargai yang paling banyak membawa uang. Kalau kita nggak bawa uang, di pasar tidak dihormati. Akumulasi, kumpulan dari materi itu disebut modal. Artinya di pasar itu yang paling berkuasa, yang menentukan adalah pemilik modal. Di masa abad pertengahan Eropa sebelum revolusi industri, kekayaan atau modal ini direpresentasikan, diwakili oleh sapi. Maksudnya siapa yang sapinya paling banyak itu dianggap orang yang paling kaya, orang yang paling banyak modalnya. Ya, maka ikonnya masyarakat itu koboi. Ya, jadi koboi itu orang yang paling hebat pada masa itu karena dia punya banyak sapi. Dan pada masa Inggris menjajah Indonesia 1822, Raffles menguasai Jawa. Ini budaya Inggris ini dibawa ke sini. Maka sapi disebut Raja Kaya. Ya, rajanya kekayaan itu sapi. Simbolnya kekayaan itu kepemilikan sapi. Karena di dalam kehidupan petani itu sapi itu harta yang paling berharga. Dia menghasilkan daging, menghasilkan susu, menghasilkan keju, menghasilkan sepatu, jaket, macam-macam itu produknya. Maka pemilik sapi itu yang banyak dianggap orang yang paling kaya. Dan orang Eropa itu kalau menghitung sapi itu satuannya kepala. Anda punya berapa kepala sapi, maksudnya Anda punya berapa sapi. Kalau kita apa? Satuannya apa? Ekor. Ya. Anda punya berapa ekor? Tapi maksudnya bukan hanya ekornya, Anda itu punya berapa sapi. Nah, mungkin kita ini bangsa pengekor ya. Kepala sapi dalam bahasa Latin disebut koput, diserap dalam bahasa Inggris capit, maka modal disebut capital, kapital. Ya. Maka masyarakat pasar adalah masyarakat yang hidupnya menganut paham kapitalisme. Ya, itu. Jadi masyarakat pasar itu kapitalis. Siapa yang menentukan hukum, aturan, kemuliaan, kebaikan adalah para kapitalis, pemilik modal. Ya. Orang baik kalau tidak punya modal tidak bisa dipilih jadi anggota legislatif. Ya. Itu masyarakat kapitalis itu ketika pemilu saja NPWP nomor piro wani piro. Nah, gitu ya. Bapak kalau mau maju harus siap berjuang, Pak. Saya pilih. Saya siap berjuang. Lah berjuang itu apa? Beras, baju, dan uang. Nah, jadi kalau nggak nyiapkan beras, baju, dan uang nggak dipilih ya. Itu berjuang. Gitu. Beras, baju, dan uang. Ya. Maka hanya pemilik modal yang bisa menghasilkan, menunjuk pemimpin. Entah itu raja, sultan, presiden, itu rakyat
Yang tidak punya modal tidak bisa memilih. Kita hanya menyetujui yang dipilih oleh para pemilik modal itu. Disuruh masuk bilik nyoblos, tapi kita tidak menentukan. Ya, kita itu kan hanya ikut aja, ya itu. Nah, siapa yang bisa mencalonkan seorang presiden? Partai. Siapa yang bisa mendirikan partai? Yang punya modal. Kalau nggak punya modal, tidak bisa mendirikan partai. Itu masyarakat kapitalis. Maka Bung Karno dulu mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern yang menganut demokrasi liberal, demokrasi one man one vote, demokrasi hitung piting. Karena dalam masyarakat liberal seperti itu, hanyalah para pemilik modal yang bisa mendirikan partai politik. Dan anggota legislatif tidaklah lain, hanyalah buruh-buruh politik yang akan mengabdi kepada para pemilik modal, tidak akan berjuang untuk rakyatnya. Nah ini, ya, ini menurut Bung Karno tahun 45 menjelang berdirinya negara itu. Maka disepakati Indonesia ini tidak menganut demokrasi one man one vote, mestinya begitu, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu sila keempat itu. Ya. Jadi kalau prakteknya kemudian adalah liberalisme, ini adalah praktek kapitalisme. Akhirnya yang tidak punya duit, yang tidak punya kapital, tidak bisa menentukan dari kepemimpinan sampai dengan sistem negara. Nah, ini masyarakat pasar. Maka dulu ketika kapitalisme menjadi aliran pemikiran utama di Eropa, negara-negara itu supaya kuat menghimpun para kapitalis dalam koloni-koloni, dalam company-company. Misalnya di Belanda tahun 1602 dibentuklah apa yang disebut VOC, Vereniging Os Company. Ya. Jadi perhimpunannya para pemilik modal di Belanda. Untuk apa? Untuk memperbanyak kekayaan dengan cara mengembangkan modal di tanah-tanah baru. Dimulai dari Spanyol, membiayai para pelaut untuk mencari tanah-tanah baru, sehingga Spanyol, Portugis, dan Inggris, Belanda semuanya menyebar ke seluruh penjuru dunia mencari tanah-tanah baru. Sampailah ke Amerika, sampailah ke Afrika, Belanda sampai ke Pulau Jawa ini tahun 1619. VOC sudah menaklukkan bandar yang disebut Jayakarta di bawah Kesultanan Cirebon, kemudian dikuasai, diganti nama Batavia. Ya. Kemudian dengan modalnya dia mengadu domba, sultan, raja-raja dikuasai, namanya divide et impera. Jadi pekerjaan kapitalis itu selalu mengadu domba untuk menguasai. Dan rakyat-rakyat yang bodoh, pemimpin yang bodoh itu senang diadu domba karena mereka domba. Ya. Dibuatkan partai suluh berkelahi. Konyol, itu loh. Ya. Umat Islam ini dibuatkan organisasi, buatkan ini diajari berorganisasi.
tapi kemudian ditanamkan ta'asub, fanatik, sehingga antar organisasi suka berkelahi. Kalau udah berkelahi, dikuasai, berkelahi, dikuasai, berkelahi, dikuasai, dipecah belah, dikuasai. Ya, itu dari zaman dulu. Siapa yang bisa mengadu domba? Yang punya duit. Ustadz, kiai, ahli agama kalau miskin mudah sekali tergelincir. Ya, karena Rasulullah mengingatkan kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Hafal Quran, pinter bahasa Arab, tapi miskin, akhirnya dikasih duit. Suruh merubah ayat Allah, mau, namanya buruh agama. Nah, itu ya, itu namanya buruh agama. Ini, sekarang jangan bilang anjing, karena anjing itu kasar, itu menyinggung perasaan yang punya. Maka gantilah anjing dengan non kucing. Nah, gitu ya. Itu. Sekarang kita nggak boleh ngomong anjing, kita harus menyebut non kucing, karena kata anjing menyinggung perasaan yang punya. Jangan bilang kafir, kasar itu. Gantilah sekarang non muslim. Jadi ayat Qur'annya itu kalah sama proyek. Ya. Ini peradaban pasar. Kalau berkuasa agama itu dibolak-balik. Agama itu udah hanya menjadi dagangan. Selanjutnya, dengan kapitalnya itu mereka cari tanah baru. Tanah baru itu dalam bahasa Spanyol disebut kolonia. Maka peradaban pasar pada tahap berikutnya adalah kolonialisme. Artinya negara-negara yang punya modal menjajah negara-negara miskin. Miskin tapi kaya kekayaan alamnya. Ya. 350 tahun bangsa Indonesia ini menjadi koloninya Belanda, ya. Dihisap kekayaan alam kita untuk kepentingan bangsa Belanda. Inilah peradaban pasar, tahap kedua namanya kolonialisme. Untuk mempertahankan koloni-koloninya itu dibangunlah jaringan kekuasaan, namanya imperium. Maka peradaban pasar yang ketiga namanya imperialisme. Ya, Ratu Belanda mengangkat gubernur jenderal Hindia Belanda. Indonesia ini disebut Hindia Belanda, artinya wilayah Hindia yang menjadi miliknya Belanda. Netherlands Indi. Kita ini miliknya Belanda, sehingga kita ini hanya jadi kuli. Disebut inlander. Maka di dalam undang-undang Belanda dulu namanya Indische Stadregeling pasal 56 itu, penduduk Hindia Belanda itu dibagi 3 kelas. Kelas utama adalah orang Belanda dan orang Eropa. Kelas kedua adalah Tionghoa dan Timur Asing. Dan kelas terendah adalah pribumi. Di pribumi ini kalau ketemu Cina, ketemu orang Belanda harus tabik tuan, ya, menir, ya, menghormat, tidak boleh, dianggap rendah sekali. Maka kita bangkit ingin merdeka supaya bisa duduk sejajar. Para pendiri negara kita berjuang supaya kita tidak lagi jadi jajahan. Pribumi tidak boleh lagi menjadi kuli bagi bangsa-bangsa lainnya. Tidak lagi ada sebutan inlander, ya. Nah, setelah penjajahan pergi, Belanda pergi,
Naiklah Cina ke level kedua kan. Nah, kita masih kelas 1, belum naik. Ya. Artinya apa? Artinya kalau Anda bisa melihat bekas budaya Belanda ini masih berjalan. Ya. Para pengusaha-pengusaha non-pri ini bisa lebih leluasa berusaha di negeri kita daripada pribumi sendiri. Itu. Karena para penguasa masih terpengaruh oleh pikiran yang berabad-abad ditanamkan. Maka imperialisme ini ditentang oleh para tokoh-tokoh kita sehingga kita ingin merdeka. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Nah. Tetapi ternyata imperialisme itu hanya menyerahkan kedaulatan politiknya. Artinya apa? Ya silahkan Anda memilih pemimpin Anda sendiri, tapi kebijakan ekonominya masih dikuasai oleh para imperialis. Sehingga sampai hari ini ya kekayaan alam yang kita miliki belum dirasakan oleh rakyat secara meluas. Masih banyak bangsa asing, orang asing, modal asing yang lebih menikmati kekayaan alam Indonesia. Oleh karenanya peradaban pasar ini disebut oleh Nabi seburuk-buruk peradaban. Maka kaum muslimin tidak boleh membiarkan. Kaum muslimin harus membangun peradaban terbaik, yaitu peradaban masjid. Karena di masjid siapa yang paling dimuliakan? Yaitu orang yang paling baik, taatnya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau dalam masyarakat itu ada orang-orang yang bertakwa yang dimuliakan, kalau memilih pemimpin yang dipilih yang bertakwa, bukan yang punya modal atau yang dimodali. Itulah orang yang mukmin itu, memuliakan mereka yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu menjadi sumber kemuliaan. Itu nilai-nilai masjid ya. Maka di dalam masyarakat yang tumbuh dari masjid sebagaimana Rasulullah membangun masyarakat Madinah, itu yang paling utama adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu diwujudkan dalam ketaatan beribadah dan kemuliaan akhlak. Jadi siapa yang ibadahnya bagus dan akhlaknya bagus, merekalah yang layak menjadi para pemimpin. Merekalah yang akan mengarahkan bangsa, rakyat, sehingga masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bertakwa. Dengan demikian, masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf Allah menyatakan, ya, digambarkan tegas oleh Allah, lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri, penduduknya itu beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan pintu barokah dari langit-langitnya maupun dari buminya. Nah, jadi kita ini
akan menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Ketika ketakwaan itu menjadi nilai utama, maka dulu para pendiri negara kita itu mensyaratkan mau jadi pejabat harus bertakwa, jadi tentara harus bertakwa, jadi pramuka harus bertakwa, jadi PNS harus bertakwa, jadi guru bertakwa ya. Coba sabta marganya TNI apa? Yang pertama, kami Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Pramuka dasar dharmanya, kami Pramuka Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua harus bertakwa. Itu keyakinannya. Tapi prakteknya orang Islam tidak sholat, itu bertakwa enggak? Ya enggak. Ya, tapi bisa menjadi ya yang dipersyaratkan takwa padahal dia muslim tapi tidak beribadah. Nah, coba. Nah, artinya tidak konsisten antara nilai-nilai yang ditanamkan dengan prakteknya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menuju masyarakat yang berkah, kuncinya kembali menjadikan masjid sebagai pembentuk masyarakat, pembentuk peradaban. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib. Apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama, membangun masjid. Dibangun masjid di selatan Yathrib dari arah Makkah. Ya. Di kampung Kuba, maka diberi nama Masjid Kuba. Di situ Nabi kemudian mempersaudarakan yang tadinya suku-suku lokal yang sering bertikai di antara mereka, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian dipersaudarakan antara yang asli kaum Ansor dengan mereka yang datang kaum Muhajirin. Dengan dasar Islam, masyarakat bersatu, merasakan nikmatnya menjadi muslim, mereka bersatu. Terbentuklah ukhuwah Islamiyah. Ya, hatinya yang keras tadinya antar golongan mereka selalu bertikai, berperang. Dengan nikmat Islam mereka bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, Allah melunakkan hatimu dan dengan datangnya Islam itu kamu merasa menjadi saudara. Ukhuwah Islamiyah ini pokok. Ukhuwah Basyariyah dan ukhuwah Watoniyah itu nanti. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah. Sebab apa? Kalau ukhuwah Islamiyah belum kuat, ukhuwah Watoniyah diajarkan. Yang terjadi apa? Umat Islam berkelahi. Ada kelompok umat Islam yang lebih senang bekerja sama dengan non-muslim dan bermusuhan dengan sesama muslim. Karena ukhuwah Islamiyahnya belum kuat. Justru dia mengembangkan ukhuwah Watoniyah. Ya. Kalau dengan agama lain itu rukun, itu. Tapi dengan sesama muslim musuhan. Nah, itu karena apa? Dasarnya itu belum kuat. Dasar ukhuwah Islam itu belum kuat. Ya. Hanya beda gambar, topinya adalah la ilaha illallah. Musuh ini dibakar ini. Gitu ya. Jadi ada bendera dibakar, ada ini. Ya. Tapi yang lain dilindungi. Sikapnya sering bermusuhan terhadap sesama muslim dan merasa lebih saudara terhadap yang lain agama. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyahnya belum kuat, dikembangkan ukhuwah
watoniyah. Padahal menurut Nabi ukhuwah Islamiyah itu dulu harus kuat sehingga orang Islam itu bersaudara dulu. Baru kemudian persaudaraan dengan Yahudi Nasrani sebagai sesama warga negara di Madinah. Waktu itu dibuat piagam Madinah, tapi piagam Madinah itu sesudah kuatnya ukhuwah Islamiyah. Nah, kita ini membuat piagam-piagam dengan agama lain, sesama muslim sendiri belum kuat. Maka di Indonesia ini yang bermusuhan itu biasanya sesama muslim, ya. Bukan antara muslim dengan yang lain, ya. Dan inilah yang menjadikan kaum muslim ini lemah, karena kemudian mudah diadu domba. Maka di masjid itu dipersaudarakan. Kemudian Nabi membangun lagi masjid di tengah-tengah kota Yathrib, di tanah seorang anak yatim yang namanya Suhail. Karena semua sahabat Ansor maunya Nabi itu tinggal di rumahnya, karena sangat menghormati dan cinta kepada Nabi. Maka Nabi mengundi dengan cara apa? Biarlah ontaku berdiri dan berjalan, nanti ketika ontaku berhenti, disitulah aku akan tinggal. Ternyata ontanya Nabi berhenti dan duduk di tanahnya Suhail, seorang anak yatim. Disitulah kemudian dibangun masjid, dan Rasulullah tinggal di situ. Maka masjidnya disebut Masjid Nabi atau Masjid Nabawi, yang ada di tengah kota Yathrib. Berikutnya nanti Nabi membangun masjid lagi di arah utara dari Masjid Nabawi, namanya kampung atau desa, ya, Bani Salamah, Masjid Bani Salamah. Untuk apa? Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Karena kalau dari selatan tadi Kuba untuk membendung serangan dari arah Mekah, kaum kafir Quraisy, dari utara membendung bahaya yang datang dari arah Syam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kotanya itu dibentengi dengan masjid itu. Nah, maka Nabi memulai membangun masyarakat dan peradaban itu di masjid itu, di tengah kota Yathrib. Masyarakat dibuat peradaban, dalam bahasa Arab tamadun. Maka masyarakat yang sudah beradab disebut Madinah, masyarakat yang beradab. Maka Yathrib pelan-pelan hilang, namanya berganti Madinah. Madinah adalah tempat tinggalnya masyarakat yang berkeadaban tinggi, yang sudah beradab, bukan lagi masyarakat yang biadab. Nah, jadi ya, nah, karena tingginya adab, maka kemudian menyinari seluruh dunia dengan adabnya itu. Orang menyebut Madinah Al-Munawwarah, ya. Maka kalau mengikuti sunnah Rasul, membangun kota, tata ruang, kawasan, itu titik nolnya itu masjid, pusatnya itu masjid. Baru di depan masjid ada halaman yang luas untuk berkumpulnya masyarakat. Kalau masjid ya tidak cukup, karena kalau laki-laki kumpul masjid cukup, kalau anak-anak perempuan dikumpulkan untuk sholat id nggak cukup, maka ada tanah lapangnya, namanya alun-alun. Maka tata ruang masyarakat Islam itu masjid, alun-alun. Kemudian tempat tinggal Nabi sebagai pemimpin, kemudian di masa kekhalifahan, kesultanan, jadi itu tempat tinggalnya sultan. Ya, kemudian di sekitar di situ tumbuh pasar. Ini namanya tata ruang masyarakat muslim itu catur gatra tunggal. Masjid sebagai pusatnya, alun-alun, tempat berkumpulnya seluruh masyarakat dan rakyat. Kemudian istana, kesultanan, kantor pemerintahan itu
dan pasar. Ini catur gatra tunggal. Maka bangunan yang paling menonjol, bangunan yang terang benderang di malam hari di sebuah kota, di sebuah kampung, di sebuah kawasan masyarakat Islam adalah masjidnya. Jadi sejak zaman dulu, zaman Nabi dan sampai sekarang dilestarikan sunnahnya itu, masjid itu tempat yang paling terang benderang di malam hari dibanding sekelilingnya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah umroh atau haji, datang ke kota Madinah, yang paling terang di malam hari, Masjid Nabawi. Kalau datang ke Mekah, yang paling terang, Masjid Al-Haram. Nah, karena masjid adalah titik pusatnya kehidupan kaum muslimin. Sekarang saya mau bertanya, kalau malam hari ada masjid dikunci dan lampunya dimatikan, itu niru masjid mana? Nah, apakah kita niru Nabi atau enggak? Katanya kita mau ittiba. Kalau kita ittiba Rasul, masjid adalah tempat yang paling terang dibanding tempat-tempat yang lain. Dari zaman dulu ketika belum ada minyak tanah, masih pakai minyak zaitun, orang kafilah-kafilah lalu di Madinah, iya pasti dia lihat masjid karena itu terang, jadi tempat persinggahan. Pusat orang, Anda masalah datang 24 jam dan Rasulullah ada di situ 24 jam melayani persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Maka peradabannya itu tumbuh dari masjid. Maka nilai-nilai masjid itu yang mengatur masyarakat, bukan nilai-nilai kapitalisme, materialisme. Nah kalau sekarang yang terang pasar, maka yang hidup adalah nilai-nilai pasar, bukan nilai-nilai masjid. Di pasar orang cuman jual odol, jual sabun, jual pembalut wanita, itu aja berani terang 24 jam kok. Coba lihat itu Alfamart, Indomaret tuh ya. Itu yang dijual cuman sabun, odol, ya, sikat gigi. Lampunya terang. Ya, masjid katanya jual surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya kan gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina ya. Nah. Lah ini jualan barang yang mahal namanya surga kok peteng dedet. Jualan pembalut saja berani terang benderang. Ini pikiran kita tunduk kepada Nabi. Jangan jadi materialis yang kemudian kita berpikiran miskin, berpikir cara orang miskin. Kenapa habis sisa lampu dimatikan Pak? Ndak, listriknya boros. Itu takmirnya bersikap sebagai orang miskin. Gak boleh. Tirulah Rasulullah, terang masjidnya itu. Ada orang lewat malam hari, oh itu masjid terang, sehingga dia akan sholat. Dia memerlukan apa di masjid, layani dengan baik. Saya minta, ya contoh, masjid mana di masa Nabi yang gelap di malam hari? Kalau ada dalilnya saya ikut, tapi kalau tidak, saya ikut Rasulullah. Masjid terang di malam hari. Wah itu bukan hal yang mudah. Dulu saya ketua takmir awal itu, saya buka pintunya malam hari, saya lampu nyala semua. Ya, yang sepuh-sepuh datang dimatikan lampunya. Ya, kepada orang tua saya nggak boleh membantah, biar aja. Tapi begitu beliau pulang, saya nyalakan lagi. Akhir bulan saya hitung infaknya, saya bayar rekening listrik. Kenaikan antara infak dan kenaikan rekening ternyata lebih banyak kenaikan infak, karena malam hari banyak orang kemudian singgah beribadah ke masjid. Ya. Masjid saya di tengah kampung, bukan di pinggir jalan
lintas. Nah, karena masjid lain sudah sepi, sudah tutup, masjid saya buka, lampunya terang. Ya, saya dengan anak-anak remaja bergiliran, kita piket ronda di masjid melayani orang yang mau beribadah 24 jam bergantian kita layani. Maka masjid harus melayani. Satu, pintunya dibuka, lampunya terang. Yang kedua, kontrol kamar mandi. Ya, ada orang singgah mau ke kamar mandi, dikunci kamar mandinya. Ya. Ini kenapa Pak dikunci? Oh, kalau nggak dikunci orang cuma numpang kencing Pak. Lah iya, masa mau numpang sholat di kamar mandi? Ya bener. Orang singgah ke kamar mandi masjid numpang berak, numpang kencing itu boleh, dan itu pahalanya besar bagi takmir. Karena bagi mukmin itu kencing, berak, tidur, makan semuanya ibadah, sama dengan orang sholat itu. Ya. Ibadah. Kenapa? Ada tuntunan doa sebelum mengerjakannya. Ada tuntunan adab-adab cara mengerjakannya, dan ada doa sesudah mengerjakannya. Itu ibadah. Anda mau kencing, mau masuk kamar kecil, ada doa enggak sebelum masuk? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada adabnya enggak? Ada. Kaki kiri dulu yang melangkah masuk. Tidak boleh bercakap-cakap dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, ya kita keluar melangkah dengan kaki kanan dulu. Kemudian di luar kita bersyukur, mengucap doa. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani. Maka itu namanya ibadah. Orang mau makan, ada doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nambah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Caranya makan dengan tangan kanan, diambil yang dekat, berhenti sebelum kenyang. Ya. Tidak boleh mencela makanan yang dihidangkan. Sampai kemudian selesai makan kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ibadah. Mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bika amut, atau wa bismika amut. Letakkan tangan kanan di pipi kanan, berbaring, memulai ya. Sampai bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nanti ketika Allah perintahkan ikra kitabak, bukalah kitab amalmu, catatan kita ini ibadah semuanya. Tidak ada tidur, makan, tidak ada, ibadah semua. Hidupnya orang mukmin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perbuatan manusia yang tidak ibadah cuma satu. Apa kira-kira? Merokok. Karena merokok itu tidak ada doa sebelum mengerjakannya. Coba carilah doa mau merokok. Ada enggak? Yang kedua, adab merokok ada enggak? Karena Rasulullah SAW misalnya, ya adalah Rasulullah SAW kalau merokok tangan kanannya memegang korek api, enggak ada, enggak akan kita dapati riwayat itu. Dan kalau selesai merokok ada doanya enggak? Enggak ada, maka merokok bukan ibadah. Maka masjid enggak boleh menyediakan asbak. Karena bukan ibadah, tapi menyediakan sabun, handuk di toilet sebaiknya begitu, karena orang yang buang hajat itu beribadah. Jadi jangan sampai orang singgah ke masjid disiksa. Wah, ada toiletnya, ternyata slot pintunya rusak, jadi masuk mau pipis, kakinya yang satu ganjel pintu. Masya Allah. Ini di mana ini pikiran takmirnya ini?
tidak memuliakan orang yang sesama mukmin yang mau beribadah, akhirnya kan tidak bisa mengikuti sunnah, seharusnya duduk jongkok ya. Ini bagaimana? Harus ganjel pintu. Ada sebaliknya, pintunya mudah dibuka, bisa ditutup, tapi nggak bisa dibuka. Setelah masuk selesai kekancingan dari dalam. Atau ada ustadz mau khutbah Jumat, ternyata dia harus pipis dulu karena dari jauh, sehingga ke toilet masjid takut kena najis kan, dilepas sarungnya atau celananya, bajunya, di kamar kecil nggak ada gantungannya, tidak ada hangernya, sehingga ustadz tadi harus jongkok sambil megang baju begini. Kok ketawa ini mungkin ada di sini yang begitu? Ada ya? Ngapain kerjanya takmir itu ngapa kalau yang begitu tuh? Tidak ada gantungannya. Masih mending itu, sudah nggak ada gantungannya, selesai nggak lihat dulu, ternyata gayungnya nggak ada juga. Harus teriak-teriak. Ini namanya menyiksa jamaah. Tidak boleh itu terjadi di masjid, tidak boleh. Dosa, dolim, membuat celaka sesama mukmin itu dolim. Cek itu kamar mandi kita di masjid-masjid kita itu kamar mandinya beres enggak? Silahkan tiru juga di Masjid Nabawi hari ini, di Masjidil Haram sana, mesti bagus toiletnya ya. Karena orang singgah ke masjid mau ibadah harus suci. Lah kalau kawasan masjid saja tidak suci bagaimana? Sehingga sampai hari ini gitu takmir tidak perlu pasang pelang arah toilet mana, karena sudah gampang dicari, mencarinya dengan hidung. Oh, pesing sana berarti toilet. Ya. Padahal kita diajarkan untuk menjaga kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kita doa saja habis wudu, waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, kita itu minta dijadikan orang yang mutatahhirin, orang yang selalu menjaga kesucian. Lah kok masjidnya tidak bisa menjaga kesucian, itu ngapa? Kerjanya takmir itu apa? Gitu ya. Maka kemudian ramai masjid saya itu, banyak yang kunjung datang. Wah, saya lihat kamar mandinya kok cuman sedikit nih, antriannya panjang. Besok segera kita buatkan lagi. Jangan sampai ada masjidnya besar, kamar mandinya sedikit. Mau Jumatan orang antri di situ sampai komat belum kebagian. Keran wudunya juga sedikit. Ya kalau dia sudah dekat rumahnya, wudu di rumah berangkat. Tapi orang yang kadang-kadang dari jauh batal mau wudu, antri. Ya di masjid kami sekarang ada 36 kamar mandi. Nah, sekarang malah jujukan bis-bis datang. Ya alhamdulillah infaknya kemudian juga meningkat karena pelayanan yang baik. Jadi dulu saya mulai ngurus masjid itu sampai tahun 2003 itu infaknya setahun itu hanya sekitar 9 juta. Tapi setelah kita benahi pelayanan baik, sekarang setahun 3,6 miliar. Dulu zakat mal juga cuma 4 juta, 5 juta, sekarang sudah 1,7 miliar zakat malnya. Karena kami melayani para muzaki setiap hari 24 jam 365 hari. Sekarang ini ada gaya hidup baru, anak-anak muda yang bisnis itu bayar zakatnya tidak nunggu haulnya, dia ditakjil. Tutup toko, hitung, sisakan, antar. Jadi biasa orang bayar zakat di masjid saya itu jam 11, jam 12 malam itu banyak orang datang bayar zakat setiap hari itu. Last bus, masjid yang lain sudah tutup itu. Masjid kami masih melayani. Orang sudah tahu
bayar zakat Joko Karian malam itu banyak. Mungkin malam ada transaksi besar, zakati. Ya, alhamdulillah. Pelayanan. Itu baru pelayanan dari sisi fisik bangunan, ya. Tapi pelayanan yang lebih penting adalah pelayanan ibadah. Carikan imam yang bagus, hafal Quran, fasih, mujawad, suaranya bagus. Jadi orang sekarang ini beribadah memilih makmum memilih imam sekarang ini. Cari imam yang bagus. Maka Masjidil Haram itu imamnya bagus-bagus. Saya tanya Syekh Abdurrahman Nasuddeh, Syekh Al-Kalbani yang berkunjung ke masjid kami, Imam Masjidil Haram itu, Syekh, gajinya Imam Masjidil Haram itu berapa ya? Ternyata tahun pertama itu gajinya 80 juta sebulan. Ya, maka ngajinya bagus semua. Ya. Di sini gajinya berapa? Nah, maksud saya, mari coba kita berpikir melayani dengan memilih imam yang bagus. Kalau perlu, cari yang profesional. Profesional dalam arti niatnya ikhlas karena Allah, tapi dia bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa membawa makmum itu khusyuk dalam sholat, karena benar bacaannya. Saya di Sekapuk ini, nanti Ramadan mulai saya manfaatkan masjid, meskipun baru di basement yang selesai. Itu saya ditanya sama Pak Haji Arifin yang punya PT Polowijo, imamnya gimana? Saya sediakan 3 Pak, ya, yang bagus. Terus honornya berapa? 1 imam 7,5 juta. Kok mahal? Enggak mahal, saya bilang. Masjid ini kapasitasnya 2.000. Berarti kalau gaji imam itu 7,5 juta, itu sekali ngimami honornya hanya 50.000. Sehari 5 kali kan 250.000 kali 30 hari berapa? 7,5. Lah kalau makmumnya 2.000, 7,5 dibagi 2.000 berapa? 25 rupiah. Saya tanya, kalau Anda ada pengamen di depan rumah atau toko saudara, Anda ngasih pengamen berapa? 1.000, 2.000. Lah ini ada makmum imam yang bagus, Anda kasih 25 rupiah. Kurang ajar sampean. Nggak masuk akal kita ini. Orang ngamen kasih 1.000, 2.000. Imam yang memimpin kita sholat dengan bagus, kita makmum, kita ngasih 25 rupiah. Nggak waras kita ini. Nggak ada iman di dalam hati kita ini. Tidak memuliakan orang-orang yang ahli Quran. Jadi kalau jamaahnya 2.000 orang, imam itu membimbing sholat, sekali sholat honornya 50.000 dibagi 2.000 jamaah itu cuma 25 rupiah loh. Anda kurang ajar sekali. Pada pengamen kasih 1.000, kepada ustadz ngasih 25 rupiah. Waras enggak sampean ini? Saya bilang. Oh iya ya, nah iya. Sehingga saya hitung pengeluaran masjid itu 1 tahun 2.976.000.000. Dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan, dibagi 2.000 jamaah. Seluruh biaya itu hanya 31.000 rupiah per jamaah per pekan. Jadi kalau Jumatan bahwa 31.000 rupiah itu berarti setiap jamaah sudah membiayai dirinya sendiri, bayar airnya, bayar kebersihannya, bayar keamanannya, bayar imamnya, muadzinnya, semuanya sudah dibayar sendiri. Mandiri sebagai jamaah. Saya tawarkan ke karyawan di perusahaan. Kira-kira kalau infak sampean 50.000 bersedia enggak, Pak? Nah, saya kasih ini perencanaan keuangannya. Wah, siap, Pak. Malah saya insya Allah 100. Saya 1 juta tiap Jumat. Nah, ada yang begitu. Ya, alhamdulillah. Saya hitung
Berarti sampean setahun itu infak 2.400.000. Setahun infak 2.400.000. Karena 31 per pekan kali 4 kali 12 bulan. Bersedia enggak dipotong gaji? Oh siapa? Ya kalau gitu nanti infaknya enggak usah kelilingkan ke masjid, potong gaji di kantor ya. Karya jamaah. Saya tanya lagi, sampean sekarang kalau masuk tol itu bayar dulu atau bayarnya setelah keluar? Bayar dulu. Lah sampean ini di masjid belum sholat, mestinya harus mau bayar dulu daripada bayar belakang. Untuk tol saja Anda bayar dulu dan bahkan kembaliannya tidak dikembalikan itu. Ya. Nah, kita ini kepada aturan manusia itu kita ngalah, taat. Kepada aturan Allah ini kita nggak pernah mendahulukan. Wah, akhirnya alhamdulillah pada daftar. Alhamdulillah, jadi nanti mulai operasional Ramadan sekarang ini sudah pada mulai bayar. Jadi nanti setahun sudah ada duitnya saya mengelola masjid itu. Ini contoh. Ternyata kan ada sisanya. Wong infaknya cuma 30, keperluannya 31.000, infaknya 50.000. Berarti ada sisa berapa, Pak? 19.000. 19.000 kalau zamannya 2.000 berarti 38 juta setiap pekan. Untuk apa? Maka saya sampaikan, setiap pekan masjid ini mengumrohkan 2 orang, karena 38 juta bisa memberangkatkan 2 orang. Jadi sebulan 8 jamaah kita umrohkan, setahun 8 kali 12. Nah ini mulai tarweh besok saya gunakan tarweh berhadiah umroh, 3 hadiah umroh. Jadi kalau mau tarweh di Sekapuk besok ada hadiah umroh. Ya. Jadi saya dikritik, Ustaz, nanti kalau orang niatnya tarweh supaya dapat umroh, nggak apa-apalah. Terpaksa masuk surga itu masih lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Nah, kalau masjid itu kemudian sudah menjadi tempat, jadi itu kita ini sama pasar kalah. Tadi ini masyarakat pasar. Kita dipaksa oleh pemilik modal melalui tangan kekuasaan, etol. Tidak boleh bayar pakai rupiah loh. Duit rupiah itu duit negara itu. Gambarnya Garuda Pancasila. Kurang ajar pengusaha tol nggak mau terima uang rupiah itu, sebetulnya itu makar itu. Masa di Indonesia duit rupiah nggak laku. Ini sebenarnya nggak menghargai negara, tapi ya karena mereka punya modal dan negara kita miskin, pemerintahnya miskin cara berpikirnya, tunduk kepada kemauan pemilik modal. Kita harus bayar dulu etol, beli dulu etolnya. Kalau saya yang jadi presiden tidak boleh ini menghina uang Indonesia ini. Uang itu simbol negara, maka gambarnya Garuda dan para pahlawan. Masa uang kita di negara kita nggak laku, ini penghinaan sebetulnya. Ya tapi yang dihina juga mau, ya nggak masalah ya, karena nggak punya rasa cinta kepada negara dan nggak pernah merasa terhina. Itu karena otaknya sudah otak pasar yang dipikir itu hanya duit, nggak lagi mikir kehormatan bangsa dan negara. Lah kita itu taat, diatur pemilik modal, mau masuk tol beli etol dulu, tidak pernah mengeluh. Tapi kita di masjid sudah sholat, numpang ke kamar kecil, numpang wudhu, makmum bacaan bagus, ya. Tapi kita nggak bayar. Artinya tidak pernah menghitung infak kita seharusnya berapa supaya takmirnya nggak mikir, ya. Dan taunya sholat aja. Luar. Coba mari kita berpikir sebagai jamaah. Ya. Apakah kita berpikir kalau kita ini sudah keluar dari masjid sholat itu bersih sendiri karpetnya? Ya, wudhu, air itu ngucur sendiri. Ya. Kadang-kadang banyak jamaah kita itu yang masih belum berpikir, dia hanya datang, wudhu, sholat,
pergi, wudu sholat pergi. Nah, tapi sama karena takmirnya juga tidak berpikir serius di dalam melayani jamaah. Bahkan sering saya sampaikan, sekarang ini banyak takmir yang dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya apa? Kalau kita keluar dari masjid, tengok kanan kiri, takmirnya datang, ada apa mas? Sendal saya hilang. Oh, maaf pak. Nah, besok pagi ada lagi, pak, sepatu saya hilang. Mungkin lain kali pak, sepeda saya hilang. Maka takmirnya rapat. Apa yang dilakukan oleh takmir? Masang pengumuman, hati-hati barang Anda di masjid sering terjadi kehilangan. Takmir tidak bertanggung jawab. Loh coba, orang tidak bertanggung jawab ngurusin masjid. Bangga lagi dengan tidak bertanggung jawab. Maka ketika saya jadi ketua takmir, saya balik pengumumannya tegas dulu. Jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Takmir bertanggung jawab. Biar khusyuk orang sholat itu, motornya anyar, parkir, sholat, tengok. Sujud sambil nol. Wah, lunas kreditnya hilang, bablas ya. Berilah ketenangan jamaah itu. Ya. Maka kita niru di Masjidil Haram, Masjid Nabawi apa? Ada askarnya, ada yang jaga, ya. Jadi dijaga. Nah, akhirnya sekarang kita ada security, 9 orang security-nya. Shift 24 jam. Saya ditanya oleh teman-teman, nanti gajinya gimana? Insya Allah kita gaji yang baik. Tanya itu Hotel Horizon itu atau Hotel KC itu tempatnya Mas Billy ini dulu. Sekarang jadi tempatnya hotel itu. Honornya apa? Gajinya berapa? Oh itu UMR pak. UMR-nya Jogja itu cuma 1.765.000. Ya kalau gitu security masjid digaji berapa? Ya 2,1/4 lah saya bilang. Loh kok lebih mahal? Iya. Oh itu kerjanya urusan dunia aja digaji apa lebih bagus. Oh ini orang ngerja di akhirat sambil ibadah kok. Mesti kita muliakan. Ya. Jangan bilang ini di masjid ya, yang ikhlas gundulmu. Ya artinya Pak Masjid harus memikirkan kesejahteraan bagi yang ngurus dengan baik. Terus gimana? Sediakan kota infak parkir. Alhamdulillah sekarang ini rata-rata kota infak parkir kami itu tidak kurang dari 50 juta sebulan. Nah, karena orang itu kalau sholat, singgah sholat dari mana-mana ke masjid kami karena aman. Nek sepatu hilang jadi baru, motor hilang jadi baru, sendal hilang jadi baru, jadi jujukan orang, ya, pelayanan. Jadi 2,1/4 juta kali 9 orang hanya sekitar 23 juta. Infaknya masuk 50 juta. Justru para security itu nambah penghasilan masjid. Ini namanya pelayanan. Alhamdulillah infak bertambah banyak, maka kita berpikir bagaimana pelayanan kita bagus tanpa membebani jamaah. Maka kami investasikan buat hotel. Kas masjid untuk membuat hotel. Tentu saja hotelnya syar'i ya, tidak asal hotel. Sekarang ada homestay juga. Nah dari hasil hotel itu alhamdulillah sejak 2011 sudah bisa sepenuhnya untuk membiayai operasional masjid. Jadi kalau tidak ada infak serupiah pun masjid itu berjalan. Nah, tapi infaknya meningkat terus karena pelayanan. Untuk apa infak itu? Infak itu untuk kesejahteraan masyarakat. Maka segera kami habiskan. Maka Jogokarian sangat dikenal sebagai masjid dengan saldo nol. Segera dinolkan, jangan disimpan. Yang pertama, kebutuhan pokok masyarakat yang masih miskin. Ada 1.380
warga miskin, maka berasnya disediakan oleh masjid. Nah, maka masjid kami mengeluarkan namanya ATM beras. Ini kartunya ya. Ada mesinnya, di situ diisi beras. Jadi kalau orang perlu beras tinggal datang ke masjid, tempel ke luang berasnya. Nah, jadi jangan sampai ada orang miskin bingung tidak punya beras, datang aja ke masjid ada beras. 24 jam kita taruh di luar. Kita program yang sangat miskin ya tiap hari bisa ngambil, yang agak miskin 2 hari sekali, ya yang rentan miskin seminggu sekali, sudah kita program. Sekarang rata-rata sehari 300 kilo kita sediakan. Kemudian yang rentan sakit, yang kurang mampu kita asuransikan kesehatannya. Bukan BPJS, tapi kita pakai Unicare Takaful yang lebih bagus. Sehingga kalau ada jamaah yang sakit, masuk rumah sakit 60 hari, gratis. Karena dibayar preminya oleh masjid. Ya. Kalau operasi sampai 60 juta ditanggung. Mereka yang mau usaha nggak punya modal datang ke masjid, kita berikan bantuan modal usaha. Anak-anak sekolah atau kuliah yang nggak bisa bayar datang ke masjid, kita biayai sekolahnya. Anak-anak mahasiswa KKN kita beri uang saku, ya meskipun baru 1,5 juta untuk 2 bulan. Ya. Akhirnya masjid itu kemudian mensejahterakan masyarakat. Alhamdulillah 3 tahun ini kita sudah bisa meningkatkan pelayanan. Rumah warga yang tidak layak kita perbaiki, namanya benah-benah rumah jamaah. Kalau 2017 itu baru 18 rumah, 2018 22 rumah, ini 2019 kita 30 rumah. Kita tingkatkan lagi rumah-rumah masyarakat miskin yang sempit. Ada satu keluarga itu tinggal di dalam satu rumah yang di situ ada 4 kakak. Bapak ibunya masih hidup, anaknya 3 sudah menikah semua, tinggal satu rumah. Anak barepnya jual gorengan, anak nomor 2 bengkel, anak nomor 3 buka laundry. Jadi kan campur itu gorengannya bau sabun dan bau oli itu ya. Masjid kemudian membangunkan rumahnya menjadi tingkat 2 lantai, dibiayai sepenuhnya oleh kas masjid. Namanya program Jogokarian lantai 2. Jadi duitnya itu karena untuk operasional sudah cukup dari hasil usaha masjid. Masjid sudah punya BUMN, badan usaha milik masjid. Nah, kalau negara punya BUMN ya. Kalau masjid punya BUMN. Sehingga masjid itu bisa melayani masyarakat dan memakmurkan masyarakat. Itu dimulai dari masjid yang sangat minus. Tapi ketika kita mengajak masyarakat untuk hidup menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Sekarang yang paling banyak kita tangani apa? Membebaskan masyarakat yang terjerat rentenir. Nah sekarang ini tren apa? Banyak yang terjerat rentenir online. Wah ini sudah dalam 1 bulan ini 8 orang, Pak saya ini kena ini online, diancam kalau nggak bayar nanti disebarkan ya. Ini semuanya. Masya Allah. Masyarakat kecil kita ini kadang-kadang niru negara, suka hutang. Ini kan dicontohi sama pemerintahnya, seneng utang gitu. Rakyatnya jadi seneng utang juga, gali jurang tutup lubang. Kalau gali lubang tutup lubang kan bisa nutup, kalau ini kan gali jurang tutup lubang. Jadi masjid itu kemudian bisa menjadi tempat
yang menenteramkan masyarakat, tidak hanya karena mereka diajak ingat kepada Allah setiap waktu, tetapi juga diselesaikan persoalan-persoalan mereka melalui kehidupan berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ya. Tapi kita terus mengingatkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang bertakwa. Satu contoh, dulu ya tahun 2003 itu yang belum sholat, yang sudah mukallaf, sudah wajib sholat tapi belum mengerjakan sholat di kampung kami itu masih 816 orang. Jadi kan kita data semuanya ya. Jadi yang mukallaf itu di kampung Jogokarian itu 1839, artinya mereka yang sudah dewasa, sudah wajib mengerjakan sholat itu jumlahnya 1839, yang belum sholat masih 816. Maka kami buat program mensolatkan orang hidup. Jadi saya bentuk tim 17, Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah ini mendatangi rumah-rumah, menawarkan Bapak Ibu kalau mau belajar sholat silahkan, ditetapkan waktunya kapan, nanti ustadznya yang datang ke rumah membimbing Bapak Ibu untuk bisa sholat dengan baik. Alhamdulillah banyak mereka yang kemudian sholat, sehingga tahun 2005 itu tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27, tahun 2011 tinggal 4. Jadi kita datengin, ini namanya adzan. Adzan itu kan mengajak orang sholat. Hayya 'alas sholah, ayo sholat. Itu artinya adzan itu mengajak. Nah sekarang ini kita baru berteriak hayya 'alas sholah, belum mengajak. Tetangga masjid yang belum sholat dibiarkan saja. Itu namanya baru meneriakkan adzan, belum mengamalkan adzan. Nah kemudian kita gerakkan masyarakat berbondong-bondong ke masjid berjamaah 5 waktu. Kita buat undangan seperti undangan pengantin, itu saya cetak yang bagus. Diantar ke rumah Bapak Ibu, ini mulai 15 Mei tahun 2000 sholat ke masjid berjamaah. Karena apa? Kita tulis di situ keterangan dari Nabi. Dalam sholat berjamaah itu Allah menilai imamnya. Kalau imamnya khusyuk, seluruh jamaah makmumnya itu dianggap khusyuk. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat adakah salah satu di antara makmumnya yang khusyuk. Kalau ada satu saja makmum yang khusyuk, imam dan seluruh makmum dicatat khusyuk sholatnya. Jadi tidak dinilai satu-satu dalam jamaah itu. Maka kalau sampean sholat, imam sudah rukuk sebelum sami Allah liman hamidah, Anda belum telat. Meskipun tidak baca takbir, tidak baca iftitah maupun tidak baca fatihah sebagai rukunnya sholat, sholatnya tetap sah. Karena apa? Bacaan imam telah menjadi bacaan makmum. Khusyuknya imam menjadi khusyuknya makmum. Beruntung sekali orang yang sholat. Maka Nabi mengingatkan, man sholat sholatal subhi fi jamaatin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuhnya itu berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Jadi kalau kita sholatnya subuh berjamaah di masjid, itu pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Ada yang sudah pernah sholat semalam penuh? Belum, sholatlah subuh di masjid. Ya. Maka hanya orang yang dungu saja, kata Rocky Kirim, orang yang dungu saja, yang tidak suka berjamaah ke masjid. Ya. Karena apa? Kalau menghitung sholat sendiri di rumah berapa menit? Sedikit dia berjalan kaki, diuntungkan. Melangkah kaki kirinya menghapus dosa, kaki kanannya menaikkan derajat. Masya Allah, orang yang nggak mau dihapus dosanya itu kan cuma orang goblok aja. Siapa yang merasa tidak berdosa? Orang yang cerdas pasti dia kalau ada panggilan hayya 'alas shalah bergegas ya. Karena apa? Dia pengen langkah kakinya menghapus dosanya. Langkah kaki kanannya menaikkan derajat. Di pintu masjid dia akan meminta kepada Allah dengan permintaan yang luar biasa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sholatnya kalau subuh sama dengan semalam suntuk. Man sholat sholatal isya fi jamaatin faka'ana manis sulaila kullu. Kalau isya sama dengan separuh malam. Maghrib sama dengan separuh malam.
sholat zuhurnya berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Itu semuanya hadis muttafaq alaih. Ya, cuman kurang populer di masyarakat karena jarang dai-dai atau mubalik menyampaikan. Karena apa? Takut disuruh menjadi contoh. Gitu ya. Ini hadisnya semua muttafaq alaih. Tapi begitu kita ajak masyarakat, alhamdulillah mereka menikmati, tapi digembirakan. Ya, awalnya itu begitu, gembirakan. Kita adakan setiap subuh, ya kita sediakan kopi susu. Nah, tapi saya diprotes, Pak, tiap hari kopi susu mencret, Pak. Ya udah, sekarang kalau Ahad pagi sarapan bareng di masjid, Jumat pagi makan bubur, ya ini, masya Allah. Orang malah banyak yang pengen ngasih itu. Pak, ini minggu depan saya yang ngasih, ya. Masjid malah nggak pernah mengeluarkan. Jumatan kami sediakan makan siang, ya itu. Ini juga masjid nggak pernah mengeluarkan, orang pada ngasih itu. Saya sediakan kotak sego Jumat itu. Kecuali Jumat Kliwon tuh kita potong kambing, ya. Jadi kalau Jumat makan nasi kambing, ya itu. Jadi orang seneng ke masjid, apalagi anak-anak muda jadi seneng ke masjid. Cah nom itu doyan sego ra doyan swara. Cah nom disuarani lunga masjid, tak mirip cangkeman gitu. Ya. Jadi anak muda seneng di masjid itu. Saya pernah itu di Weru sana. Sana apa sana ya Weru? Sana tuh. Maghrib saya mau singgah ke masjid. Itu hanya 8 orang, sudah sepuh-sepuh yang di dalam masjid. Tidak jauh, kira-kira cuma 25 meter dari masjid itu ada warung kopi yang reot. Itu ramai sekali anak muda. Motor itu lebih dari 30 motor itu. Saya tanya, Pak, itu Islam enggak? Oh Islam Pak, ini saya daerah santri kok sini nih. Lah itu kok ke warung kopi enggak ke masjid? Itu Pak, apa? Itu di sana pada cari sinyal wifi. Oh, masjidnya nggak ada wifi-nya, ya. Maka sebenarnya kalau masjid kok pengen anak muda datang ke masjid tanpa sinyal wifi, itu berarti masjidnya sudah menyatakan, mohon maaf, masjid ini khusus lansia, tidak melayani anak-anak muda. Silahkan yang muda ke warung kopi sana yang ada sinyalnya. Saya jalan itu kapok sampai ke Sembayat. Itu warkop ya ramai sekali anak-anak muda, masjidnya sepi. Ketika saya mulai rintis ini diprotes takmir, Pak nanti jamaah kami kesedot ke masjid sampean nanti. Loh kok bisa Pak? Iya ini masjid kami. Nah saya data itu ada 3 desa itu di Jumpangkah itu yang jadi Wadeng, ya itu saya survei masjid, saya survei penduduknya by name, saya punya datanya. Ternyata rata-rata di kampung itu yang sholat ke masjid laki-lakinya baru 20%. 20%. Saya sampaikan, Pak, saya nggak akan merebut jamaah sampean karena yang 80% jamaah sampean itu yang belum jamaah yang mau saya ajak. Saya nggak tahu kalau di sini berapa persen penduduk di sini yang sudah berjamaah. Ya ini harus kita data. Ini kewajiban kita untuk menyelamatkan mereka. Ya. Jadi data. Oh ini yang belum sholat, ini belum berjamaah. Kita aja. Apa gunanya masjid ini berdiri? Sing ra sholat ya tetap ra sholat, sing ra jamaah ya ra tahu. Jamaah tidak pernah disentuh, diajak, dibengoki lewat speaker, diceramai di pengajian, itu belum beramal namanya. Kita harus datangi. Nabi itu tidak pernah lewat speaker karena belum ada memang ya. Tapi Nabi mendatangi, mengajak orang itu ke masjid. Ini tugasnya takmir itu makmurkan masjid, jadi tidak tukang teriak-teriak. Ya, kayak bakul jamu kalau cuma saudara-saudara, nah, apalagi khotibnya cuma nyinggung saja, nyindir, siapa yang belum sholat ini? Ya wong orangnya nggak ada kok. Nah, orangnya belum ke masjid, yang diceramah ini kan sudah ke masjid ya.
Makanya sebaiknya yang belum ke masjid itu dikunjungi, diajak. Itulah tugas dakwah kita. Itulah tugas takmir masjid. Takmir masjid itu bukan tukang teriak, tapi membina kemakmuran masjid itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Oleh karenanya Allah memuliakan betul orang-orang yang memakmurkan masjid itu, sampai Nabi mengatakan innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarganya Allah. Disebut oleh Nabi ahlullah. Jadi inilah kemakmuran masjid nanti akan menjadi tempat di mana Allah cucurkan, turunkan rahmat, masyarakat akan dimakmurkan dan disejahterakan. Di Indonesia hari ini ada 950.000 masjid. Kalau masjid-masjid itu sudah melakukan, insya Allah kemakmuran Indonesia ini dan keselamatan rakyatnya sampai di akhirat nanti terjamin. Sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi dari siksa api neraka. Ya. Oleh karenanya itu, di dalam pasal 29 Undang Dasar 45, pemerintah ini ya dibebani untuk mengajak masyarakat menegakkan syariat agamanya. Bahkan Profesor Supomo di dalam merumuskan pasal 29 itu, dia mengatakan adalah di negara nasional yang akan kita dirikan nantinya, tugas pemerintah tidaklah lain menyeru-nyerukan agar rakyat Indonesia selalu melaksanakan syariat-syariat agamanya. Nah itu, ini betul Undang-Undang Dasar, ya. Maka dibentuklah kemudian Kementerian Agama, ya. Tapi sampean lagi tidak punya kepala kanwil Kementerian Agama karena sedang berada di asrama KPK hari ini, ya. Kanwilnya Jawa Timur, ya. Itu didirikannya Kementerian Agama itu untuk menegakkan syariat agama Islam bagi rakyat Indonesia, ya. Maka seharusnya yang diurusi itu sholat, ya. Tapi karena Kementerian Agama belum punya program mensolatkan orang hidup, ya masjid-masjid dulu lah gitu, ya. Karena pemerintah ini, Kementerian Agama lagi ngurusin yang ada duitnya, haji diurusnya. Karena duitnya ngumpul sudah 157 triliun dipinjamkan untuk membuat jalan tol. Mestinya tugas Kementerian Agama yang paling utama bagi kaum muslim adalah menegakkan sholat itu. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi mestinya setiap pegawai Kementerian Agama itu harus menjadi pelopor-pelopor menegakkan sholat. Dan sholat berjamaah di masjid, ya. Jadi kalau ada pegawai Kementerian Agama orang tahu sholat neng masjid, berarti nggak ngerti agama, wis ngono wae. Ya. Dia harus jadi teladan, ya, harus menjadi contoh, aparatus itu menjadi contoh. Nah, maka kita membantu pemerintah melalui masjid ini untuk satu, meningkatkan terus-menerus keimanan dan ketakwaan agar Allah menurunkan barokahnya pada rakyat dan bangsa ini. Yang kedua, kewajiban kita ini bersungguh-sungguh untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan jamaah melalui kehidupan di masjid itu. Maka Rasulullah dan para sahabatnya itu benar-benar
menjadikan masjid sebagai tempat menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan masyarakat, tidak sekedar sebagai tempat sholat. Ya, kalau hanya tempat sholat itu namanya musola. Ya. Kalau masjid itu adalah tempat mensujudkan masyarakat dalam semua aspek kehidupannya, tunduk patuh kepada Allah dalam segala aspek hidupnya. Saya kira ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan khilafnya saya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hada wastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.